Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Cahya Permana, CGP Angkatan 11, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dari SDN Cipinang 3, Kecamatan Rajagaluh. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Winarti SPDI, beliau guru PAI dari SDN Cipinang 3. Selamat siang Ibu Tuti. Selamat siang Pak Asep. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini ya Bu Tuti, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca pra observasi ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalan proses pembelajarannya yang akan nanti Ibu lakukan. Adapun ya tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui ya dan mengevaluasi nanti jalannya pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan nanti. Terus kenapa kita melakukan percakapan pra observasi ini? Tujuannya yaitu untuk supaya Ibu ya nanti ada kesiapan lah untuk melakukan pembelajaran nanti di dalam kelas. Bisa dimulai sekarang Ibu? Siap. Oke, nanti sekarang ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh. Di antaranya nanti tujuan pembelajaran apa yang akan nanti Ibu sampaikan di kelas. Terima kasih Pak Asep. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 6, materi yang akan saya sampaikan mengenai surat Al-Hujurat ayat ke-12. Di mana pembelajaran surat Al-Hujurat ayat ke-12 itu berisi tentang materi berburuk sangka kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, menggibah dan menjelekkan orang lain, itu intinya. Jadi materi pembelajaran di kelas 6 itu tentang materi untuk anak agar siap dalam menghadapi bagaimana anak bisa memahami materi dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Sedangkan materi atau tujuan yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran kelas 6 ini yaitu mengenai surat Al-Hujurat ayat ke-12. Yang pertama, siswa dapat memahami makna sikap berburuk sangka, karena di dalam materi tersebut surat Al-Hujurat ayat ke-12 itu ada materi tentang berburuk sangka. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghindari sikap berburuk sangka, di mana dengan tujuan ini diharapkan siswa setelah memahami apa kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini, kemudian siswa dapat menghindari sikap-sikap yang tercela yang dijabarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh sikap berburuk sangka. Setelah memahami, mereka paham dan mencoba menjelaskan, kemudian menyebutkan contoh-contoh sikap berburuk sangka yang diajarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Begitu Pak Asep. Bagus ya, berarti nanti tujuan pembelajaran yaitu si siswa itu dapat memahami makna sikap berburuk sangka ya. Yang keduanya dapat menghindari sikap berburuk sangkanya. Terus yang ketiga siswa dapat memberikan contoh sikap berburuk sangka ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu, nanti area pengembangan apa nih yang akan nanti Ibu Tuti yang hendaknya nanti akan dicapai? Baik, ada tujuan kemudian ada area pengembangan ya Pak Asep ya. Untuk area pengembangan ini jelas memfokuskan kepada anak itu tentang kognitif dan psikomotor. Kognitifnya mereka dapat membaca, memahami isi kandungan secara jelas dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari segi kognitifnya mereka memahami, menyebutkan, itu kan dari segi kognitif, kemampuan anak dalam menjelaskan apa yang telah mereka pelajari dari surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Nah, area pengembangannya yaitu mengembangkan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Kemudian fokus pengembangan, mengembangkan kompetensi pedagogik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengembangkan pembelajaran sosial emosional di kelas 6. Rencananya nanti di kelas 6 ya? Betul, ini kan surat materi ini, surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini ada pada materi kelas 6.
Berarti nanti yang akan dikembangkan itu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesionalnya ya. Yang akan di kelas 6 dengan pembelajaran menerapkan pembelajaran diferensiasi dan PSE ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu Bu, nanti aspek pengembangan di lingkungan kelasnya apa nih yang akan rencana Ibu nanti di kelasnya? Untuk pembelajaran seperti ini yang Pak Asep, saya mengharapkan kan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Dalam artian siswa dapat enjoy di dalam kelas, tidak tertekan. Hal itu yang berkaitan dengan memahami surat Al-Quran ya, tanpa harus ada mengurangi kesalahan dalam bentuk penyampaian materi tersebut. Jadi saya akan mengembangkan sistem diskusi materi dengan menggunakan yang pertama media dengan menggunakan Infokus, kemudian saya menyampaikan slide-slide yang berisi tentang materi surat Al-Hujurat ayat ke-12 itu medianya. Kemudian metode yang saya akan gunakan yaitu dari segi diskusi dan ceramah dengan menggunakan buku-buku teks yang ada. Kemudian guru juga saya selaku guru juga akan mengembangkan sistem diskusi di dalam kelas. Di mana diskusi kan harus beberapa arah ya Pak Asep. Namanya diskusi itu harus beberapa arah, bukan satu arah. Bukan antara guru dengan siswa, tapi harus komunikatif semua. Guru menyesuaikan pertama itu tempat duduk. Kenapa harus disesuaikan tempat duduk? Mereka agar nyaman. Jadi pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran itu harus menciptakan situasi kelas yang nyaman dulu Pak Asep. Berarti dibagi kelompok ya Bu ya? Betul. Tempat duduk yang siswa dibagi kelompok agar mereka dapat mendengar penjelasan saya dengan jelas. Mungkin yang di belakang kurang jelas, yang akhirnya akan dibagi kelompok. Mana di pengelompokan ini juga harus diperhatikan letak duduk gitu Pak. Biar semua anak walaupun berkelompok dapat mendengar penjelasan saya dengan baik. Karena pembelajaran ini harus bersikap adil dan merata. Semua siswa berhak untuk mendapatkan pembelajaran dari saya secara adil dan merata. Begitu Pak Asep. Kemudian guru juga ada fasilitas dari bahan ajar segala macam itu Pak Asep ya. Setelah mereka berkelompok memiliki tempat duduk yang bagus, strategis dan bisa mendengar penjelasan saya, kan saya akan membagikan buku paket ataupun kemudian ada LKPD gitu Pak Asep. Oh berarti ini saya punya catatan ya Bu ya. Nanti aspek pengembangan lingkungannya berarti siswa itu nanti dibagi tempat duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Terus bahan ajarnya berupa buku teks mungkin ya. Ada buku teks. Ada LKPD. LKPD saya akan membagikan semua kelompok itu LKPD yang akan mereka kerjakan secara berdiskusi. Oke siap. Berarti yang dibutuhkan selain itu ada Infokus sama laptop ya Bu ya? Ada. Karena saya menampilkan tampilan di depan agar mereka lebih paham. Jadi kalau untuk pembelajaran sekarang kan baiknya itu kan bukan hanya satu arah ya Pak. Ada beberapa arah antara murid dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid. Jadi kita harus menciptakan situasi yang aktif, di mana kita jangan hanya untuk berbicara kita hanya center student center atau lebih guru teacher center, kan harus membiasakan untuk student center di mana anak-anak lebih aktif pembelajarannya. Kita hanya sebagai fasilitator, saya di kelas hanya sebagai pembimbing mereka, memfasilitasi mereka dalam berdiskusi gitu Pak. Nah, berarti ini nanti Bu Tuti itu akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dengan strateginya diferensiasi konten ya. Yaitu memfasilitasi murid dengan materi berupa buku teks ya atau buku paket. Nanti ada berupa gambar, slide-slide dan juga ada beberapa video pembelajaran. Oke. Terus nanti area yang akan Ibu kembangkan dalam PSE itu apa tuh Bu yang akan dikembangkan? Setelah mereka berdiskusi ya Pak Asep, kemudian kan mereka menampilkan presentasi di depan. Setiap kelompok setelah beres untuk berdiskusi, saya panggil masing-masing sebagai perwakilan untuk untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Tujuan kenapa ada diskusi kemudian presentasi? Ini salah satunya ada menampilkan memancing keberanian mereka untuk tampil di dalam kelas. Kemudian mereka ada kedisiplinan, ada kepemimpinan, melatih kepembiasaan mereka agar bisa aktif berbicara di depan kelas. Kemudian saya juga sebagai guru, ketika mereka kelihatan sudah lelah pasif ya, karena di dalam kelas itu kan situasi mungkin menarik, bising, capek, kan kita juga wajar kalau di dalam kelas itu ada yang mulai
yang tadinya semangat jadi turun semangatnya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memancing mereka untuk bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Saya akan memberikan ice breaking kepada mereka, Pak Asep, yaitu dengan ada musik yang sekarang tuh ada aram syam-syam, mereka bisa meniru yang saya tampilkan di layar agar mereka lebih aktif dan bersemangat lagi di dalam pembelajaran. Begitu, Pak Asep. Ya, bagus ya Bu ya. Berarti nanti selain pembelajaran menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada juga nanti PSN-nya ya, penerapan sosial emosionalnya. Nah, Bu, nanti setelah itu apa nih strategi yang akan dipersiapkan Ibu Tuti dalam nanti pembelajarannya? Oke. Agar pembelajaran kita bisa sesuai tujuan ya Pak Asep. Jelas di dalam pembelajaran itu harus ada tujuan, ada media, jelas juga harus ada strategi agar tujuan bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita. Karena kita menginginkan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik, siswa bisa memahami, bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita sudah diterapkan di awal. Nah, strategi yang dipersiapkan oleh saya, yang pertama itu ya Pak Asep, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mengintegrasikan keterampilan sosial, emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa keterampilan sosial? Karena mereka berinteraksi dengan teman sekelompok, dengan kelompok per kelompok, dengan berbeda kelompok, kemudian dengan saya sebagai guru, itu kan interaksi sosial mereka secara tidak langsung pun dilatih. Begitu Pak Asep. Kemudian emosional, kenapa di sini disinggung emosional? Karena mereka secara tidak langsung, secara paham mereka tidak paham, sadar tidak sadar, mereka juga dilatih secara emosional. Bagaimana mereka mengelola emosional mereka dalam, contohnya seperti ini Pak Asep. Temannya dalam berdiskusi, misalnya mengajukan seperti ini nih contoh untuk contoh berburuk sangka, teman lainnya menolak. Nah, itu kan bisa bisa terjadi perselisihan kalau misalnya tidak terkontrol secara emosional. Betul ya Pak Asep. Jadi di dalam berdiskusi juga mereka secara tidak langsung dan tidak sadar pengelolaan keterampilan sosial dan emosional juga mereka diterapkan di dalam pengelompokan secara diskusi tersebut ya Pak Asep. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan membuat PPT yang telah saya jelaskan tadi, bahwa saya tidak hanya menggunakan buku paket tapi akan juga menampilkan layar ataupun penjelasan-penjelasan melalui slide ataupun dalam bentuk PPT. Itu yang kedua, agar mereka bisa melihat secara langsung. Karena untuk pembelajaran sekarang ya Pak Asep, kita harus bisa memadukan antara kemutahiran IT, guru juga harus bisa ber-IT agar dapat mereka murid khususnya bisa dapat dengan secara langsung melihat apa yang mereka lihat, ayat yang mereka baca secara langsung tanpa harus membaca di dalam buku. Begitu ya Pak Asep tujuannya. Kenapa ada PPT? Biar mereka melihat secara langsung. Jadi secara lebih konkret, menarik lah, lebih menarik juga. Salah satu pemantik mereka agar lebih fokus, karena mereka misalnya kalau buku itu kan cepat bosan ya. Nah, salah satu caranya dengan menampilkan melalui PPT tersebut. Atau Canva ya Bu ya? Boleh ya, dengan Canva. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi agar guru lebih mahir dan melek ber-IT ya Pak Asep ya. Kemudian yang ketiga, melakukan ice breaking. Seperti tadi yang saya katakan, dengan menampilkan musik yang berirama, yang membangkitkan semangat, yang tadinya semangatnya sudah kendur jadi semangat lagi. Untuk terutama yang untuk usia untuk SD kan, untuk mendengar musik itu mereka akan insya Allah lebih bersemangat Pak Asep. Jadi semangat itu mereka yang sudah lelah, aduh bosan dengan pembelajaran ini, mereka akan lebih semangat lagi ketika mendengarkan musik yang berirama agak menarik itu Pak Asep. Nah, tujuannya apa melakukan ice breaking? Yaitu salah satunya yaitu untuk memotivasi belajar mereka yang tadinya lemah lagi semangat menjadi up lagi semangatnya gitu ya Pak Asep ya. Banyak metode yang saya mencoba untuk gunakan. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, di sini juga ada ada nilai apa yang saya terapkan di sini. Pertama, kesempatan mereka untuk berdiskusi dan berinteraksi.
tadi dari emosionalnya, Ya. kemudian dari tadi berinteraksi sosialnya. Karena ketika mereka berbaur satu kelompok dengan kelompok yang lain, mereka sudah melakukan interaksi sosial yang sangat bagus. Yang tadinya biasanya kalau misalnya kerja sendiri mah diam saja, biasa anak-anak mah kalau kita tidak pancing mah siapa yang bertanya, tidak ada yang bertanya. Paham tidak? Diam saja. Yeah. Nah, ketika mereka berdiskusi, mereka akan lebih aktif di situ, Pak Asep. Tujuannya di situ. Jadi keterampilan sosial berjalan, emosional juga berjalan. Nah, tujuan untuk kemana setelah berdiskusi ya harus presentasi di depan. Sudah dijelaskan tadi tujuannya apa, nilai yang saya ingin capai ketika mereka presentasi di depan tersebut. Satu, melatih kepemimpinan mereka. Dalam artian apa? Yang berbicara di depan otomatis mereka yang mempunyai kemauan dan kemandirian, keberanian. Itu yang keberanian, nilai keberaniannya untuk tampil di depan. Jangan salah, berbicara anak-anak di depan kelas itu sulit ya? Sangat susah. Saya rasakan dulu pas SMA takut nyumput kalau ditunjuk sama guru teh. Mungkin sekarang juga kondisinya sama ya Pak Step ya? Yeah. Anak berbicara di depan itu akan merasa kesusahan. Nah, ketika saya dorong mereka untuk berdiskusi dan silakan untuk presentasi ke depan, mungkin keberanian tersebut akan muncul. Yeah. Nah, itu pembiasaan yang harus kita terapkan gitu Pak Step ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada akhir pembelajaran, melakukan refleksi dengan bertanya kepada murid tentang perasaannya sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Nah, dari akhir pembelajaran ini ada refleksi. Kita, khususnya saya sebagai guru, merefleksi kepada anak. Apa nih perasaan mereka ketika mulai pembelajaran? Mungkin ada yang semangat, mungkin ada yang malas, ada yang sedang-sedang saja. Nah, ketika kita sebagai guru bisa menciptakan suasana belajar yang interaktif, yang menyenangkan, situasi nyaman, tidak terkungkung, anak tidak merasa ditekan oleh kita, insya Allah pembelajaran akan mereka rasakan secara nyaman dan akan betah mereka di dalam kelas. Nah, perasaan ketika pembelajaran itu saya akan tanyakan setelah pembelajaran. Nah, apa yang mereka rasakan kembali? Jadi saya mencoba sebagai berkedudukan sebagai teman mereka nih, perasaan mereka sebelum pembelajaran seperti apa, ketika pembelajaran apakah tertekan seperti apa, apakah menyenangkan, kemudian setelah pembelajaran perasaan mereka seperti apa. Itu merupakan poin penting bagi kita seorang guru. Tujuannya apa? Refleksi kepada diri kita sendiri Pak Asep. Nah, kekurangan kita apa sebagai guru ketika menyampaikan materi di dalam kelas. Kita kalau misalnya tujuan pembelajaran tidak tercapai, jangan menyalahkan anak. Kita harus apa? Berintrospeksi diri sendiri. Kesalahan pembelajaran itu bukan satu arah, bukan satu pihak. Kita di dalam kelas pembelajaran itu ada dua, antara murid, media, dan kita sebagai guru. Nah, apa yang salah ketika tujuan pembelajaran tidak tercapai gitu ya Pak Sep ya? Nah, makanya menanyakan rasa mereka itu sangat penting sekali tujuannya. Untuk mengintrospeksi diri kita sejauh mana kemampuan kita dalam memfasilitasi mereka di dalam kelas, bagaimana kita dalam memanage waktu kita, kemudian memelihara kenyamanan mereka, karena itu berimbas kepada tujuan pembelajaran apakah bisa tercapai dan tidaknya seperti itu Pak Sep. Ya. Berarti yang saya kutip dari strategi persiapan nanti yang akan dilakukan oleh Bu Tuti itu diantaranya pelaksanaan pembelajaran dengan mengintegrasikan keterampilan PSE ya. Betul, pada ya. pembelajaran berdiferensiasi. Terus akan membuat beberapa PPT atau Canva sebagai media gambarnya. Betul, ya. ya. Akan melakukan ice breaking, terus adanya berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Betul, ya. Nanti merefleksikan tentang perasaan sebelum, selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Betul. Kalau dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang dicapai, serta strategi yang dipersiapkan, bagus sekali ya Bu Tuti ya. Ya. Nah, nanti pelaksanaannya nih dalam mengeksekusinya kira-kira akan dilaksanakan kapan nih? Untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 6 ini ya Pak Asep, tentang materi surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini akan dilaksanakan setelah pelajaran PJOK di hari Senin. Oke, hari Ya. Senin ya. Ya, hari Senin. Oke, cukup Bu Tuti ya. Terima kasih
percakapan selama pra observasi ini. Semoga nanti Amin. di pelaksanaan observasi Lancar di ya, Pak kelas Sep? semoga lancar ya Bu Tuti ya. Ya betul. Sekian percakapan pra observasi dari saya. Nanti kita bertemu di pelaksanaan observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Tadi pagi kalian sudah memulai pembelajaran dengan mata pelajaran PJ Oka. Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia tidak Jan? Bahagia karena sudah berolahraga, sehat jasmani, badan digerakkan ya. Mudah-mudahan hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan akan memperbaiki ilmu kita dalam segi agama. Ya, tadi sudah sehat jasmaninya, sekarang kita berusaha untuk menyehatkan rohaninya. Untuk pembelajaran agar kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan, baiknya kita membacakan doa sebelum belajar. Siapa yang mau silakan tunjuk tangan. Febri silakan dipimpin. Ya rahmatika ya amin. Amin. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa menjadi siswa-siswi yang berbakti kepada kedua orang tua. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Jadi kita harus ikhlas dan ridho untuk menuntut ilmu bekal di masa depan. Baik. Sebelumnya melanjutkan ke dalam pembelajaran selanjutnya, Ibu akan sebelum absen ya, kita untuk membangkitkan rasa nasional
bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai perbedaan dari segi agama. Nah, dikaitkan dengan materi sekarang yaitu surat Al-Hujurat juga sama. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, apalagi bergibah, oci. Bergibah itu mengumpat, mencari-cari kesalahan orang lain. Dikaitkan dengan materi hari ini, agar tidak kita terjerumus kepada sifat-sifat tercela, kita harus belajar saling menghormati, menghargai dan menyayangi sesama. Paham ya? Baik, Ibu akan mencoba untuk materi yang sekarang. Ini surat Al-Hujurat ayat ke-12. Untuk mengingatkan kembali kita tentang materi yang kemarin, kita mencoba mereview yang kemarin ya. Kita baca agar kita pemahaman kita, ingatan kita tidak lupa terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita bacakan surat Al-Kafirun ya bersama-sama. So, mulai tahun. Surat Al-Kafirun ini mencontohkan kita untuk saling bersilaturahmi, untuk saling bertoleransi. Maksud Ibu untuk bertoleransi dengan yang berbeda agama. Dikaitkan dengan materi hari ini yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ibu sudah tampilkan di depan, silakan untuk dilihat baik-baik, fokus ke depan. Gilang, bisa fokus ke depan dong. Ya. Ibu lihat ada yang huruf, ada yang harus dibaca panjang, ada yang harus dibaca pendek. Yang harus dibaca panjang ini atau ini juga panjang. Kemudian mana lagi? Ini ya, panjang atau ini. Kemudian masih ada yang lainnya. Ibu contohkan aja ya sebentar. Coba dilihat, Ibu bagikan dulu bukunya biar kalian juga bisa melihat surat Al-Hujurat ayat ke-12. Nanti tolong dibantu nih. Tolong dibantu dibagikan. Akesha, tolong bagikan. Ada di halaman, mari tolong berapa nih? Di halaman 57. Ibu membaca biar kalian bisa menyimak. Sudah? Siapa yang belum? Sudah kebagian semua? Reza, sudah? Sudah. Coba dilihat halaman 50. Odi sama Jajang kan berbeda tuh. Boleh dipegang satu-satu biar tidak ini apa duduknya tuh biar tidak berdempetan. Halaman 50. Sudah ketemu semua? Coba lihat hurufnya, coba lihat ayatnya dengan baik dan benar. Bagaimana cara membaca yang baik dan benar? Ibu dulu, so, perhatikan lihat ke bukunya. Febri, lihat ke bukunya dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
yang membaca buku semata harus diam. So, lihat ayat-ayatnya sudah ada. So, pada Gilang ngomong ke Alvin, bisik,
Itu namanya apa? Membuli secara non verbal. Jadi verbalnya itu yang diolok-olok tidak boleh. Mau fisik mau non fisik dibully itu tidak boleh. Bisa dikenai hukuman penjara. Itu mengolok-olok terdapat juga dalam surat ini. Kemudian apa lagi Bu? Tadi menggunjing ya Ca? Lagi Ca? Menggibah, mengungkit kesalahan orang lain. Itu sama dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian memanggil dengan panggilan yang jelek.
Afif. Ibu bagikan satu lembar satu. Silakan dirubah posisinya. Kegiatannya untuk berdiskusi. Ya, angkat tangan di atas kursinya biar kita berisik. Silakan lihat di buku, boleh berdiskusi.
layarnya. Maaf, pandangan ibunya sudah mulai kabur. Tidak kelihatan. Mohon untuk berdiri. Semangat ya. Tangannya dilek-dilek, jangan ke atas. Dan jari-jarinya digoyang-goyang. Bacanya harus full senyum. Iya. Karena pembelajaran di dalam kelas itu jangan tertekan. Kalian belajar harus penuh semangat dan menyenangkan.
Tapi alhamdulillah masih kita diberi kesehatan ya. Bisa belajar, bisa melakukan ice breaking. Tujuannya agar kita lebih semangat lagi dan tidak loyo ya. Kembali ke materi. LKPD ini udah kalian isi, bahwa akan dinilai setelah akhir pembelajaran ini ya, dan akan ibu bagikan hasilnya minggu depan. Nah untuk sekarang ada materi ataupun soal ataupun latihan yang harus kalian kerjakan lagi. Karena apa? Di dalam soal-soal yang kalian di kelas 6 nanti kan ada yang suka menyambungkan ayatnya. Potongan-potongan ayat tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan ayat yang utuh dan benar. Dituntut kepada kalian untuk bisa memahami ayat tersebut dan menghafal. Karena tanpa dihafal ayat Al-Quran seperti ayat Al-Hujurat ini, kalian tidak akan bisa mengisi potongan-potongan surat tersebut menjadi satu kesatuan ayat yang utuh. Nah, untuk melatih kalian dari segi keterampilan menulis, Ibu akan mencoba membagikan membagikan soal berupa soal. Nanti akan kalian isi masing-masing, ini tugas mandiri ya. Siapkan alat tulis kalian. Tulis di dalam buku kalian. Ada buku tulisnya sudah disiapkan? Pulpennya ada? Kalian kerjakan secara mandiri, berlatih secara mandiri, jangan tergantung sama orang lain ya. Tidak mencontek punya orang lain, ya. Ada bukunya di situ? Ada bukunya? Kalian silakan tulis surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini di dalam buku kalian. Silakan. Bukunya? Ada. Pulpennya ada? Ada. Silakan, ada bukunya? Tulis. Tulis semua surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Menyalin dari buku paket kelas 6. Belajar menulis Al-Quran sama dengan belajar menulis huruf abjad biasa. Harus dengan rapi. Belajar menulis rapi. Dari sini sampai ke sini ya. Rapi ya. Harus rapi. Bisa? Harus rapi dong. Yang ini. Ipin, Julian, Eja, bisa ya? Mohon. Bentar, nggak sampai sini. Satu ayat. Surat Al-Hujurat ayat ke-12 itu kalau di buku ini ada berapa baris? Ada 4 baris ya? Tapi kalau dibacakan sedikit, biar kalian paham dan bisa dihafal gitu. Melatih keterampilan menulis Arab. Oci bagus tulisannya, Cirapi C. Ja bagus. C bagus C.
Alita, buka. Bisa tuh, tapi jangan. Kalian bisa cocokkan dengan tampilan di depan. Coba lihat, ibu tampilkan kembali ayatnya di depan. So biar kelihatan lebih jelas bisa dilihat. Biasakan kalau sudah menulis dibaca ya, biar kalian bisa menulis dan terbiasa membaca. Kalau kita menulis dan dibaca, insya Allah nempel ada di dalam pikiran kita. Kerjakan dengan rapi. Ya. Bagus cara bijak. Perempuan mah rata-rata rapi ya. Laki-laki dirapikan, rapikan tau. Rapi. Papa lagi merasa. Nggak apa-apa. Lanjutkan, Ki. Nani, rapi sekarang Nani. Yang ini, ya Nek.
Tadi kumpulkan sama wali kelas ya. Dan tutup dulu bukunya kalau sudah selesai. Nah, nanti kumpulkan, dikolektifkan sama ketua kelas. Dikumpul dari ketua kelas, boleh langsung sama ibu, boleh langsung dikumpulkan di wali kelas dulu. Boleh sama ibu langsung. Ibu nilai untuk minggu depan. Perhatikan. Setelah kita mempelajari surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Bukan sama ibu saja, tapi kalian juga harus bisa menyimpulkan. Biar otak kalian terbuka kembali, pikiran kalian terbuka kembali. Apa yang telah kalian pelajari tadi? Yang pertama, kita tidak boleh berburuk sangka. Yang kedua, tidak menggunjing orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Itu poin dari surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana perasaannya hari ini? Jadi pembelajaran masih senang? Baiklah, ibu tidak lupa untuk tetap memberikan semangat kepada kalian, memberikan nilai positif kepada kalian, berbudaya positif untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan kelas terutama. Setiap pembelajaran berakhir harap untuk dirapikan kembali, dibersihkan kembali, ambillah sampah yang ada di dalam kelas untuk disimpan dan dibuang ke tong sampah. Paham semua? Marilah kita akhiri dengan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Siang Bu. Siang Bu. Sekarang sudah saatnya ya di pendampingan ibu bimbingan akan dilaksanakan percakapan pasca observasi oleh Pak Asep kepada ibu bimbingan. Observasinya sudah selesai ya Pak ya? Ya, Hari sudah. sekarang dilaksanakan observasinya. Silakan saya Siap. ada Pak Asep. Terima kasih Ibu telah membersamai saya pribadi dan saya kayak ini dulu Bu ya. Yang kelima mungkin akan dilanjut dengan percakapan selanjutnya Ibu ya, karena saya sudah melaksanakan pra sama observasi dan sekarang akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Bu. Selamat siang Bu Tuti. Siang Pak Asep. Kita lanjutkan setelah kemarin kita melakukan pra, terus observasi, sekarang kita melakukan percakapan pasca setelah observasi kemarin ya Bu ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama Ibu Tuti yang nanti saya ajukan. Bisa dimulai Bu Tuti? Bisa Pak Asep. Silakan. Apa nih yang Ibu ingin capai, betul yang ingin capai dari percakapan kali ini? Terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Pak Asep. Yang ingin dicapai dari percakapan ini setelah observasi ya, tentunya akan memberikan pembelajaran yang baru lagi kepada saya, bisa sharing sama Pak Asep lagi ya Pak Asep. Tujuan yang ingin saya capai yaitu untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu ingin menyampaikan kepada siswa saya ketika pembelajaran tersebut tersangkanya sebuah tujuan. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kemarin itu ada 3 tujuan ya Pak Asep. Siswa dapat mempelajari dan menghayati surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian sifat bisa menyebutkan, siswa bisa menyebutkan contoh-contoh surat yang tidak boleh kita lakukan dari surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang tercantum dari surat Al-Hujurat ayat ke-12. Itu tujuan dari pembelajaran saya. Nah, tujuan tersebut ingin saya capai dari kemarin di observasi. Nah, tentunya pembelajaran itu tidak terlepas dari media, metode, dan cara penyampaian kita. Di dalam pembelajaran kita dituntut untuk dapat bisa menyampaikan materi kepada anak, tetapi bukan anak yang hanya guru yang aktif saja, tetapi murid pun harus terlihat aktif dan menyenangkan. Di dalam pembelajaran tersebut, saya mencoba menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi,
di mana saya mengikuti gaya belajar siswa agar sistem pembelajaran bisa tertuju ke semua arah. Sistem pembelajaran itu tidak tertumpu pada satu guru ataupun murid saja, jadi bisa aktif, menyenangkan, siswa bisa belajar dengan menyenangkan, bertukar pikiran, berdiskusi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik juga. Begitu Pak Hasan. Bagus ya Bu ya. Jadi observasinya sudah baik ya kemarin Bu ya. Selanjutnya apa nih yang sudah Ibu untuk dilaksanakan di kegiatan pembelajaran ini? Yang sudah saya capai yaitu kemarin saya bisa melihat di dalam pembelajaran yang kemarin Pak Hasan, ya alhamdulillah pembelajaran bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Kemudian saya menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti gaya belajar anak. Kemudian selain tersebut menggunakan media pembelajaran di mana anak bisa melihat secara konkret bukan secara abstrak, karena pembelajaran sekarang itu anak harus melihat secara konkret. Dalam artian seperti apa? Saya menyampaikan dari handphone, kemudian saya sambungkan dari adanya menampilkan slide berupa infobus yang saya tampilkan kepada anak, di mana saya menyampaikan ayat surat Al-Hujurat ayat ke-12 secara jelas, di mana anak bisa membaca, memperhatikan mana yang harus dibaca pendek, mana yang harus dibaca panjang. Itu mereka dapat melihat secara langsung, secara konkret, karena anak khusus untuk anak usia SD itu pembelajaran harus dilakukan secara konkret, terlihat secara nyata, biar anak bisa melihat secara jelas, memahami, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Begitu pasti. Ya. Selanjutnya Bu, Ibu Maya, bagaimana perasaan Ibu Tuti saat saya ikut di pembelajaran, hadir ada di sela-sela kegiatan pembelajaran Bu Tuti? Perasaan Bu Tuti itu bagaimana saat saya ada mengobservasi di kelas itu? Tadinya mau saya itu dirinya Pak Asep, biasanya mengajarkan guru aja di dalam kelas. Sekarang dia bersama dengan Pak Asep. Waduh, bagaimana nih? Tapi lama-lamaan ada semangat dari Pak Asep, ada input dari Pak Asep apa yang harus saya kembangkan di kelas, ada masukan, kemudian kita berinteraksi, berdiskusi bagaimana cara belajar dengan baik ya Pak Asep, yang tentunya itu menambah pengetahuan bagi saya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak, bagaimana kita menyampaikan materi kepada anak, bukan hanya cuma materi tapi diimbangi dengan faktor-faktor yang lain dari segi buku, media, ataupun cara yang lain bisa lebih berkembang lagi di dalam pembelajaran. Karena inti dari pembelajaran itu anak jangan dibebani dengan materi yang bertumpuk-tumpuk, harus diselingi dengan game ataupun apapun itu yang bersifat ice breaking. Kemarin juga ice breaking sangat menyenangkan ya Pak Asep. Diulang 2 kali mereka lebih semangat lagi, karena mereka kalau dibebankan dengan materi terus mereka akan merasa jenuh. Nah, pembelajaran seperti apa yang enak itu? Pembelajaran yang anak itu merasa nyaman di kelas, menyenangkan di kelas, tidak membosankan, mereka bisa aktif satu sama lain berdiskusi. Jadi mereka bisa bersosialisasi dengan guru, dengan teman, bisa berkomunikasi dengan teman mereka, melatih secara emosional dan komunikasi mereka lebih bagus lagi begitu. Jadi saya bersama sama Pak Asep itu terbantu dan sangat menyenangkan ya saya gitu. Nah, selanjutnya Bu, apakah pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama Ibu Tuti? Alhamdulillah saya juga kan setelah pembelajaran kan harus ada review juga ya Pak Asep, sejauh mana saya bisa menyampaikan pembelajaran di kelas, apakah berhasil apa tidaknya tujuan pembelajaran, saya juga mereview. Alhamdulillah kalau saya ukur ya Pak Asep ada peningkatan, ada keberhasilan setelah menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Setelah berdiskusi dengan Pak Asep ada input kepada saya, alhamdulillah pembelajaran lebih baik. Jadi saya menyampaikan materi tentang surat Al-Hujurat tersebut sesuai dengan materi. Jadi apa yang saya kembangkan mencakup media, kemudian cara, metode, alhamdulillah bisa cocok dengan materi yang saya bawakan di kelas. Selanjutnya Bu, apa pembelajaran yang sudah baik, terus apa pembelajaran yang perlu dipertahankan, pembelajaran yang harus ditingkatkan? Baik Pak Asep, pembelajaran yang sudah baik adalah pembelajaran inovatif.
inovatif itu selalu berinovasi karena pembelajaran itu mengikuti perkembangan zaman. Kita jangan stuck dari satu sisi ataupun satu materi ataupun satu media dalam satu pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas. Bisa sekarang itu kan sudah perkembangan sudah maju sekali ya Pak Asep, dengan penggunaan dengan media handphone, kemudian media pembelajaran yang lain. Kemarin juga menggunakan infocus dengan gambar, jadi ayat tersebut tidak saya tulis di whiteboard ya Pak Asep, jadi ada ditampilkan di depan. Kemudian dengan penggunaan warna yang kuning gitu biar mereka dilihatnya secara jelas, yang menarik agar mereka tidak bosan. Itu mungkin pembelajaran yang harus kita terapkan dan kita terus kembangkan lagi gitu Pak Asep. Nah untuk siswanya, karena kita mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memahami dengan gaya belajar siswa, otomatis kita pun harus tahu ini tiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda Pak Asep. Ini misalnya kemarin itu saya contohkan misalnya Dini. Anak Dini itu kan yang paling depan. Dini orangnya pendiam. Bagaimana saya bisa mengelompokkan pendiam dengan periak? Kalau kita misalnya dikelompokkan untuk satu diskusi satu kelompok pendiam saja bagaimana? Nah jadi saya sebagai guru juga harus bisa berinteraksi dengan mereka dengan baik. Karakter anak kita pahami dengan baik. Bagaimana cara belajar mereka mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Nah, tujuannya seperti apa? Agar pembelajaran bisa tercapai, kemudian di dalam kelas juga anak-anak tidak terpaku kepada satu gaya belajar saja, begitu. Selanjutnya Bu, pembelajaran apa nih yang berpihak pada murid yang mungkin nanti Ibu akan kembangkan? Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu pembelajaran yang yang menanamkan budaya positif. Budaya positif seperti apa? Budaya positif banyak yang harus kita kembangkan di dalam kelas. Salah satu contohnya dengan bagaimana kita bisa memahami emosional mereka, kemudian interaksi mereka di dalam kelas. Sebagai seorang guru yang pasti khususnya saya sudah memahami mereka itu bagaimana cara emosional mereka, kemudian cara interaksi mereka di dalam kelas itu dapat terlihat secara jelas pasti. Misalnya gini, saya contohkan ya Pak, saya biar tahu perbedaannya. Jadi saya sudah singgung Dini itu kan pendiam. Kemudian ada Arul itu orangnya rame. Kemudian ada Lakesia itu tipenya pemimpin. Nah bagaimana kita menggabungkan antara orang-orang tersebut, siswa-siswa tersebut agar bisa menjadi satu padu padan yang bagus. Gaya belajar mereka pun berbeda-beda. Nah kita sebagai guru, bagaimana kita bisa menempatkan, memahami emosional mereka, bagaimana agar mereka terlihat bisa berinteraksi dengan baik. Nah secara tidak langsung kemarin juga saya menerapkan sistem diskusi ya Pak Setian. Nah cara berdiskusi mereka itu saya dibagi-bagi, bagaimana bisa mereka berinteraksi dengan baik secara tidak langsung. Sistem diskusi atau metode diskusi yang saya kembangkan dari pembelajaran yang kemarin surat al-Hujurat yang ke-12 tersebut. Di dalam diskusi mereka berinteraksi, mengemukakan pendapat satu sama lain. Kemudian setelah selesai, kemudian ada perwakilan dari kelompok juga maju ke depan untuk menginterpretasikan apa yang mereka hasilkan dari diskusi tersebut. Nah dari diskusi tersebut secara tidak langsung mereka sudah belajar bersosialisasi dengan sesama teman, sudah emosi mereka terkendali. Dalam artian terkendali seperti apa? Karena mereka sudah terbiasa mengemukakan pendapat dari diskusi tersebut. Otomatis dari diskusi tersebut semua pendapat itu disatukan, disimpulkan, tidak ada satu pendapat yang harus ditonjolkan. Itu melatih secara emosional mereka, begitu Pak Sen. Oh jadi nanti pembelajaran yang berpihak pada murid yang akan Ibu menjadi kembangkan di antaranya ada yang disebut budaya positif. Betul. Dan juga mendapatkan pembelajaran sosial emosional itu ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya Bu, di area pengembangan yang ingin dicapai, apa yang akan Ibu Tuti lakukan selanjutnya ke depannya? Tentunya saya ke depan itu ya menginginkan siswa-siswa itu mempunyai karakter yang bagus. Jadi pengetahuan yang mereka capai itu bukan hanya dari segi pengetahuan saja, bukan dari segi kognitif saja, tapi dari psikomotor, dari emosional, dan terutama dari karakter. Untuk pendidikan agama itu kan bukan hanya mereka menyerap ilmu, tapi juga mereka harus
mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai positif yang terkandung, terutama dari kemarin menerapkan surat Al-Hujurat ayat ke-12, yaitu terdapat 3 sifat yang tercela. Tidak boleh menghasut, tidak boleh mengungkit kesalahan orang lain, tidak boleh membuli. Nah, bagaimana menanamkan budaya positif kepada mereka agar mereka dapat mengimplementasikan bukan hanya secara teori saja yang mereka pahami, tapi harus dilakukan dengan karakter dan sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di lingkungan mereka di rumah. Yaitu yang saya kembangkan, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian komunikasi dengan baik, kemudian yaitu bermuatan selalu berpikir positif dan melakukan penanaman budaya positif kepada mereka. Itu Mas. Berarti nanti area yang ingin dicapai selanjutnya itu yaitu jadi si murid itu karakter pengembangannya yang bagus bukan dari pengetahuan aja ya. Jadi pengimplementasian itu ada bukan hanya teori ya gitu ya. Jadi dia ada ada menanamkan budaya positif. Menanamkan budaya positif ya, yang ingin saya capai ataupun saya inginkan itu kepada mereka, jadi mereka itu bisa mengimplementasikan itu yang penting ya Pak, penanaman dan pembentukan karakter yang positif dan baik. Nah selanjutnya Bu, nih strategi apa nih nanti yang akan Ibu dilakukan dalam untuk pengembangan yang akan tercapai tersebut? Strategi yang ingin saya capai ya, saya juga kan banyak untuk khususnya guru PA itu kan ada KKG-nya ya Pak Asep ya. Nah di dalam KKG tersebut kadang suka ada diskusi tentang bagaimana cara pembelajaran sekarang yang sudah berdiferensiasi, kemudian penanaman karakter, kemudian penanaman nilai-nilai positif kepada anak. Nah, yang ingin saya capai selanjutnya yaitu penerapan yang menanamkan nilai-nilai positif tersebut. Kemudian dia tetap mengembangkan karakter, kemudian menanamkan nilai emosional, dan berkomunikasi dengan baik. Oke, berarti tadi strategi yang akan Ibu lakukan itu diantaranya berdiskusi dengan KKG PA ya? Iya betul. Karena setiap mata pelajaran di kecamatan itu kan khususnya Pasar juga ada KKG PJOK ya. Saya juga bergabung di KKG PLPAI, kemudian kan ada seminar-seminar, workshop. Termasuk mungkin di PMM ada ya? Ada, di PMM juga ada. Betul Pasar. Bagus. Nah selanjutnya Bu, kapan nih rencana pengembangan nanti Ibu Tuti ini dimulainya? Kapan? Mungkin nanti berapa lama target nanti yang akan dicapai? Kalau ditanyakan kapan ya berarti saya kembali lagi kepada pas observasi ya Pak. Itu mulai timbul dari niat saya ya Pak. Oh ternyata pembelajaran itu tidak sebatas hanya kaku gitu ya Pak. Bagaimana kita bisa menerapkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan kepada anak, materi bisa diserap oleh anak, itu kan salah satu tujuan kita ya Pak Asep. Nah kemarin kan ketika saya sudah berinteraksi mendapat ilmu dan saya berdiskusi dengan Pak Asep itu ya Pak Asep, kan ada saya terapkan juga di observasi menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan cara mengikuti gaya belajar siswa. Wah ternyata menyenangkan, enak. Kemudian saya bisa berinteraksi dengan siswa dengan lugas, siswa juga berinteraksi dan bertanya kepada kita dengan tidak merasa ketakutan, itu kan merasa enak sekali Pak Asep. Jadi saya mulai berniat di situ dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan pembelajaran seperti ini mulai saat ini. Karena apa? Oh ternyata pembelajaran ini sangat menyenangkan. Nah mudah-mudahan dengan pembelajaran seperti ini bisa dicapai dengan pembelajaran yang lainnya lagi Pak Asep. Gitu Pak Asep. Jadi target saya mudah-mudahan bisa tercapai antara 3 sampai 5 bulan ke depan. Betul ya. Selanjutnya Bu, kalau bisa menarik kesimpulan Bu ya dari percakapan hari ini sama Bu Tuti, apa nih kesimpulan? Kesimpulannya ya yang pertama ya yang saya ambil yang pertama dari pembicaraan hari ini ya Pak Asep. Pertama juga ketika saya pertama dari pembelajaran itu sebelum saya sharing sama Pak Asep ya, pembelajaran itu kan terlihat kesannya kadang di dalam pembelajaran itu saya monoton mengajar di dalam kelas,
hanya menggunakan satu metode, misalnya ceramah aja gitu, lama-lama ada anak yang ngantuk, ada anak yang bosan, di depan terlihat semangat, di belakang ada yang mengobrol. Nah, kemudian saya ada ilmu lagi ya, tadi dari kita sharing-sharing mengembangkan sistem pembelajaran yang kemarin dikembangkan di pas observasi dengan diferensiasi. Jadi kesimpulan yang pertama yang dari pembicaraan ini yaitu saya bisa mengembangkan pembelajaran kepada murid saya menjadi lebih baik lagi, karena apa, ditunjang oleh beberapa hal. Ketika pembelajaran bisa berhasil ditunjang oleh beberapa hal, bukan dari guru saja, tetapi harus ada interaksi kepada murid juga. Nah, dengan interaksi tersebut ada beberapa yang harus kita gunakan di dalam kelas. Metode, cara pembelajaran harus cocok dan sesuai dengan materi yang kita akan bawakan dalam kelas, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi konsep, kemudian mengembangkan komunikasi mereka dengan baik, pengelolaan emosi mereka dengan baik, akan mempermudah pembelajaran di kelas lebih enak, lebih menyenangkan, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran itu pasti. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari obrolan ini, intinya ingin menjadi lebih baik dengan cara pembelajaran tersebut menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan saya juga pertama saya kan tidak tergabung kepada guru penggerak ya, itu ya saya. Nah, tapi kan di dalam sekarang pembelajaran itu kan mulai dikembangkan sistem pembelajaran berdiferensiasi, mengenal dari seminar, dari KKG itu kan banyak disinggung dan kita banyak berdiskusi di situ. Nah, itu salah satu cara bisa merubah cara pembelajaran saya di dalam kelas. Nah, selanjutnya Bu ya, saya akan menyampaikan hasil observasi saya kemarin di kelas itu ya. Oh iya Pak. Bagaimana Pak Asep ya? Saya menyampaikan pembelajaran Pak Asep membersamai saya. Bagaimana gitu Pak tanggapan Pak Asep? Kemarin dari aspek pengembangan lingkungan kelasnya, Bu Tuti menyesuaikan tempat duduk siswanya ya, dengan membagi tiga kelompok secara adil dan merata agar dapat posisi siswa dengan posisi duduk tersebut dapat mendengar atau melihat saat pembelajaran yang disampaikan. Iya betul. Terus Bu Tuti itu membawa bahan ajar ya. Di antaranya saya membawa buku teks, terus LKPD, sama sound system ya. Aspek pengembangan berdiferensiasi PSN-nya ada di sana ya, dari budaya positif juga ada ya. Ada speaking dengan cara memotivasi siswa dengan aram samsam ya kemarin. Dengan musik aram samsam. Karena apa Pak Asep, kalau kebanyakan untuk PA itu kan biasanya tidak mengesampingkan dengan metode yang lain. Biasanya hanya dengan menggunakan ceramah. Nah, dengan ceramah tersebut yang aktif kan hanya guru. Siswa hanya mendengar. Nah, itu yang kurang mengaktifkan siswa di dalam kelas. Nah, jadi kebanyakan kalau saya mengembangkan ceramah, anak lebih banyak diam. Nah, bagaimana bisa membangkitkan lagi semangat mereka? Dia bisa lebih bagus lagi dengan aram samsam yang mempunyai musik yang beat itu Pak saya. Terus kemarin pembelajaran diferensiasinya dengan strategi diferensiasi konten ya, memfasilitasi murid dengan materi aja berupa buku teks, artikel gambar dan video pembelajaran, terus mengajukan beberapa pertanyaan berbeda kepada murid dan membantu murid yang belum memahami materi, terus melaksanakan refleksi ataupun posisi siswa mengadakan presentasi ke depan setelah berdiskusi, terus budaya positif ada di sana ya Bu ya, PSE ada. Nah, catatannya Bu Tuti sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE dengan strategi pengembangan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, nih ada apa nih rencana tindak lanjut Bu Tuti ke depan? Setelah dilakukan supervisi akademik ini, setelah kemarin kita melakukan pra observasi dan sekarang kita melaksanakan pasca observasi,
kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya itu tindak lanjut ke depan ya saya akan coba terus mengembangkan sistem berdiferensiasi pembelajaran seperti ini ya, karena saya rasakan dengan menggunakan sistem berdiferensiasi seperti ini terus akan memancing keaktifan siswa di dalam kelas. Kemudian itu salah satu caranya. Kemudian ada menggunakan berbagai metode, kemudian menggunakan berbagai media yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, karena materi yang kita ajarkan hari ini ataupun materi yang saya ajarkan pada pertemuan kemarin dengan materi yang saya ajarkan ke depan itu untuk ke depannya selanjutnya berbeda. Kemudian dalam arti apa? Pasti mempunyai metode yang berbeda, media yang berbeda, karena metode dan media yang kita terapkan untuk pembelajaran yang kemarin belum tentu sama dengan metode ataupun media yang akan disampaikan pada pembelajaran selanjutnya, karena materinya pun berbeda. Jadi harus melihat kecocokan media ataupun alat yang kita gunakan ini sesuai dengan materi kita yang akan dibawakan untuk pertemuan selanjutnya, mungkin berbeda lagi. Kemudian pengembangan emosional mereka, kemudian cara berkomunikasi mereka, kemudian dengan penanaman budaya positif yang harus tetap kita berikan dan kita tanamkan kepada anak kita. Mungkin itu Bu Pepe sudah saya lakukan percakapan observasi. Terima kasih kepada Ibu Tuti yang sudah menjadi saya, keluarga saya, dan saya melakukan observasi. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Ibu Pepe ya kepada Pak Asep, banyak sekali memberikan inspirasi kepada saya, khususnya yang membersamai saya ketika pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada sebuah pemikiran yang baru, bagaimana cara menerapkan pembelajaran di kelas lebih baik lagi, karena dengan kita saling sharing sesama teman itu akan membawa dan menambah pengetahuan lebih bagus lagi bagaimana cara kita mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan metode yang baru, dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini akan mengembangkan pembelajaran lebih bagus lagi dan menginginkan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Makasih ya Bu Tuti. Mangga Bu Pepe, kumaha kalau ke payungnya. Siap. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum.